Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Deva Kurnia Yudiono dengan NPM 202312500077 dari kelas R2H. Ya, kali ini dalam mata kuliah ilmu filsafat ilmu pendidikan, saya akan menjelaskan terkait pembahasan analisis film dari Three Idiots dalam perspektif filsafat pendidikan. Ya, ini adalah tujuan presentasi dari analisis saya, yaitu yang pertama menjelaskan isi film dari Three Idiots, yang kedua menganalisis film berdasarkan ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi dalam filsafat ilmu pendidikan, dan yang terakhir menyampaikan refleksi terhadap dunia pendidikan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan dari sinopsis atau alur cerita film terlebih dahulu ya. Jadi dalam film Three Idiots ini menceritakan persahabatan 3 mahasiswa teknik, yaitu yang bernama Ranco, Farhan, dan juga Raju. Ya, mereka menempuh pendidikan di sebuah kampus teknik yang menerapkan sistem pendidikan yang sangat kompetitif. Ya, Farhan sebenarnya bercita-cita ingin menjadi sebuah fotografer profesional, tetapi dipaksa oleh orang tuanya menjadi seorang insinyur. Sedangkan Raju kuliah demi memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya, dan satu lagi temannya yaitu yang bernama Ranco belajar karena rasa ingin tahu dalam dirinya dan juga cintanya terhadap ilmu pengetahuan. Sepanjang film, Ranco sering sekali mengkritik sistem pendidikan yang terlalu menekankan nilai dan hafalan dibandingkan pemahaman di kampusnya tersebut. Dan juga pada akhir ceritanya ketiga tokoh tersebut berhasil mencapai kesuksesan setelah berani mengikuti potensi dan juga tujuan hidup masing-masing. Ya, slide selanjutnya yaitu adalah analisis terkait ontologi ya dalam pandangan film Three Idiots ini. Ya, jadi dari sudut pandang ontologi, film ini menunjukkan bahwa setiap manusia itu memiliki potensi, bakat, dan juga minat yang berbeda-beda tentunya. Melalui tokoh Farhan dan Raju, kita dapat melihat bahwa tidak semua orang memiliki tujuan hidup yang sama. Film ini mengajarkan bahwa hakikat pendidikan bukan hanya mencetak lulusan dengan nilai tinggi, tetapi membantu peserta didik ataupun mahasiswa menemukan dan mengembangkan potensi dirinya. Ya, dengan kata lain, pendidikan juga harus memanusiakan manusia dan menghargai keunikan dari setiap individu. Ya, begitulah terkait ontologi dalam perspektif ontologi. Ya, selanjutnya ya slide berikutnya yaitu pembahasan terkait epistemologi ya. Ya, analisis epistemologi dari perspektif epistemologi ini, film ini membahas bagaimana pengetahuan diperoleh ya. Film Three Idiots ini mengkritik sistem pendidikan yang hanya berfokus pada hafalan. Ya, menurut Ranco, belajar bukan sekedar mengingat teori, menghafal teori, ya, tetapi memahami konsep dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Pengetahuan itu diperoleh melalui pengalaman, praktik, observasi, eksperimen, dan juga berpikir kritis. Karena itu, film ini menekankan ya pentingnya pembelajaran yang aktif dan juga bermakna dibandingkan sekedar mengejar nilai ujian yang tinggi. Ya, slide selanjutnya yaitu analisis aksiologi. Ya, dari perspektif aksiologi, film ini menerapkan beberapa nilai penting dalam pendidikan. Yang pertama, yaitu kreativitas dan juga inovasi. Yang kedua, keberanian untuk berpikir kritis dan menyampaikan pendapat. Yang ketiga, persahabatan dan kepedulian terhadap sesama. Yang keempat, kebebasan untuk mengembangkan potensi sesuai minat dan bakat masing-masing. Ya, jadi film ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari nilai akademik, tetapi juga dari karakter dan kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan. Ya, jadi itulah pandangan aksiologi terhadap film Three Idiots. Ya, selanjutnya yaitu terkait kritik terhadap sistem pendidikan.
Ya, yang pertama ada permasalahan yang ditampilkan, yaitu yang pertama terlalu fokus pada nilai dan ranking. Yang kedua, tekanan akademik berlebihan. Yang ketiga, kurangnya perhatian terhadap kesehatan mental mahasiswa. Yang keempat, tidak semua bakat dan minat dihargai. Ya, tentunya terlalu fokus pada nilai dan ranking. Yang kedua, tekanan akademik berlebihan. Seperti contohnya tokoh dalam film tersebut ada yang bernama Joey Lobo. Ya, beliau adalah mahasiswa berbakat, ya, dan juga sudah di tahap akhir tugas akhir, tetapi karena kampusnya sangat intens, jadi tidak mentolerir kesalahan sedikit pun, sehingga membuat Joey Lobo itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena mengalami tekanan mental terhadap akademik yang tinggi, dan juga menunjukkan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan mahasiswa itu bagaimana. Ya, selanjutnya ada refleksi pribadi ya. Refleksi pribadi dari saya setelah menonton film ini, ya, saya menyadari bahwa pendidikan tidak seharusnya hanya berorientasi pada nilai dan juga peringkat atau ranking ya. Karena yang lebih penting itu adalah bagaimana seseorang itu bisa memahami ilmu yang dia dapat dan yang dia pelajari, sehingga ilmu itu mampu mengembangkan potensi dalam dirinya. Ya, sebagai mahasiswa sendiri, saya juga belajar bahwa proses memahami materi jauh lebih penting daripada sekedar hanya menghafal materi untuk persiapan ujian lah, untuk persiapan tes lah. Jadi film ini mengingatkan bahwa setiap individu itu juga memiliki jalan sukses yang berbeda-beda, itu tidak terpaku dalam satu metode. Jadi pasti memiliki jalannya masing-masing terhadap kemampuan dan minatnya. Ya, selanjutnya adalah kesimpulan. Ya, ini adalah set terakhir, yaitu saya simpulkan misalkan film Three Idiots ini, ya, saya bisa menyimpulkan dari segi ontologi. Jadi manusia itu tentunya pasti memiliki potensi yang unik dan berbeda. Dari segi epistemologi, ya, pengetahuan diperoleh melalui pemahaman, pengalaman, dan berpikir kritis ya. Jadi bukan berdasarkan hafalan. Sedangkan dari segi aksiologi, pendidikan harus menanamkan kreativitas, kepedulian, dan juga pengembangan diri. Jadi kesimpulan akhirnya adalah saya simpulkan bahwa pendidikan yang ideal bukanlah pendidikan yang hanya mengejar nilai dan peringkat, melainkan pendidikan yang membantu setiap individu menemukan potensi dirinya, berpikir kritis, dan berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.